oi, oi. Oi, oi, oi. I've been in there. Yo. Manovers, kalau lu kagak tahu sama satu band ini, apalagi lu pung, ya kan? Anak oi oi, wah keterlaluan banget nih bener-bener. Lu tau nggak lo? Ini band yang nyaris nggak jadi band kaleng-kaleng. Total Chaos, man. Yo, dulu mereka pernah datang ke sini ya kan. Terus kasian banget dah. Jadi dulu waktu datang ke sini tuh tahun 2012 kalau nggak salah. Mereka datang ke sini itu, nggak taunya IO-nya tuh Chaos, ya kan? Sesuai dengan nama bandnya. Mereka tuh pulang itu sampai nggak dapet duit, nggak ada tiket, ya kan? Sampai tiket penjualan kasetnya tuh kagak jelas. Aduh, kacau banget dah pada saat itu ya, pada masa itu Manovers. Makanya gue juga sampai, ya ampun kasihan amat tuh bule-bule mohak-mohak ya kan. Udah datang jauh-jauh dari Amerika ke sini gitu. Ditipu pula lagi sama IO-nya. Alamak. Kasihan sekali kau nak. Nah, ini brother-brother Total Chaos ini, mereka itu lahir di skena underground di Pomona, California. Wow, ntar dulu nih. Jangan-jangan nih Pomona, California kena kebakaran juga ya kan, karena doi masih di daerah California nih. Aduh, kasihan banget. Anyway, by the way, Manovers, mereka itu lahir tuh udah kayak petasan tau gak lu? Iya, kayak petasan kentut tau gak? Petasan kentut tuh yang dilempar tuh ya kan, terus harus mau banget nih, mau banget. Kayak gitu. Jadi kayak petasan melentung aja gitu. Soalnya gini Manovers, tahun 89 itu punk tuh lagi bener-bener melempem. Gak ada sama sekali. Udah dihajar thrash metal ya kan. Terus thrash metal juga udah mau transisi ke grunge, ke era Nirvana ya kan, ke era-eranya Soundgarden, Alice in Chains. Nongol nih si mohak-mohak ini ya kan dari Pomona, California. Cuk. Dan itulah yang membuat mereka itu dikenal Manovers. Yoi. Jadi personil awalnya nih si Rob Chaos, kemudian Gary Doom, Joey Bastard, habis itu Gearbox. Mereka langsung udah hajar aja ya kan, disikat semuanya dengan musik punk rock ya kan, dengan gaya-gaya mohak-mohak itu. Ketika di masa itu tuh lagi kosong gitu, nggak ada apa-apaan gitu. Nah itulah yang kenapa lu tuh wajib lah anak punk nih tahu ya kan lagunya mereka yang judulnya Punk Invention tahun 91. Iya nggak? Woi, itu udah pasti lagu anthem tuh ya kan, lagu anthemnya Total Chaos sama anak-anak pung-pung. Dan satu lagi yang gue salutnya Manovers ya, jangan dikira Rob Chaos dan kawan-kawan itu main musik punk itu nggak ada maknanya, nggak ada sisi positifnya. Oh banyak sisi positifnya Manovers. Lu tahu nggak? Mereka itu sampai bikin komunitas kayak United Valley Punk lah gitu ya kan, sama Orange County Peace Punk. Jadi komunitas ini tuh untuk membandirikan anak-anak punk yang anti sama mainstream, anti pemerintah. Terus kemudian mereka itu mengkritik kapitalisme, imperialismenya pemerintah Amerika. Makanya mereka itu dibuat independen, kayak bikin merchandise sendiri, bikin olahan apa-apa sendiri, ya kan? Nah, sebenarnya yang dibilang anti kemapanan, kalau menurut gue pribadi ya, ketika lu tuh berdiri sendiri, mau itu tanpa bantuan pemerintah, tanpa bantuan BPJS, whatever it is, lu masih tetap independen. Itu tuh jiwa punk yang betul. Jadi Total Chaos itu secara tidak langsung mengajarkan yang namanya lu anti kemapanan. Bukan berarti itu yang lu nganggur-nganggur terus lu minta-minta ke orang. Enggak, itu sebenarnya. Mereka itu mengajarkan tuh gimana lu berdikari sendiri, berkarya,
entah bikin lagu, entah misalkan lu membuat, ambil contoh ya Manovers ya, ban bekas lu jadikan furniture misalkan, atau lu jual merchandise, atau lu bikin pin-pin, nah lu jual secara online, apalagi sekarang udah zamannya serba online ya kan. Itu yang diajarkan sama Total Chaos dan kawan-kawan. Rob Chaos ini termasuk bagus cara untuk mendidik komunitasnya dia sendiri. Tapi ya lagi-lagi lah Manovers ya. Ya yang namanya kontroversial band mah di mana-mana mah pasti ada aja. Jadi Total Chaos tahun 1995 mereka itu pernah dicekal untuk konser di Jepang. Lah, bukannya Jepang itu negara yang sangat open minded ya gitu ya. Negara yang sangat menerima hal-hal baru gitu ya kan. Enggak juga gitu loh. Jadi ada di album mereka yang khususnya yang album Patriotic Shock tahun 95 itu kan banyak menyuarakan anti rasisme, kemudian anti fasisme, habis itu kritik terhadap supremasi kulit putih. Nah, ini nih supremasi kulit putih ini nih yang digaris bawahi nih, karena lagu-lagu seperti The End of White Supremacy ya, itu tuh dianggap message-nya tuh terlalu keras bana lah gitu loh. Mungkin kalau yang kayak di kaset, tau gak lo? Di kaset-kaset yang keras-keras tuh ya kan, cadas-cadas ada tulisannya Parental Advisory Lyric. Asik. Gue dulu pernah punya tuh kaosnya tuh. Siapa juga yang nanya, oi. Dan itu dianggap kontroversial bagi pemerintah Jepang tahun 95 pada saat itu Manovers. Udah gitu juga Jepang itu dia kan punya sejarah regulasi yang ketat sama konten yang kira-kira dianggap itu bakal memicu kerusuhan politik sosial di Jepang. Jepang tuh termasuk keras juga loh Manovers, jangan salah loh. Walaupun you know lah ada Miyabi dan bla 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 ya kan. tapi tetap aja regulasi untuk masalah musik dan medianya mereka cukup ketat Manovers. Dah gitu nih Manovers. Kontroversialnya lagi yang banget chaos. 14 Oktober 2003 ya kan, ketika mereka itu bareng main sama The Exploited. Seru nih sebenarnya. Mereka main di Quebec di Montreal, Kanada. Nah, ceritanya ini si The Exploited bareng sama Total Chaos ya kan. Udah nyampe nih di bandara. Ya masa-masanya di Kanada kan udah woi kan, udah euforianya, yoi udah siap-siap ready ya kan, wah bakalan nyambut nih ya kan. Tau-tau nggak boleh ngelewatin custom immigration dong sama kepala imigrasinya Kanada. Buset, kenapa nih ya kan gitu. Jadi ternyata Manovers, Total Chaos sama The Exploited, kalau menurut Robert Garvis yang kebetulan pada saat itu adalah kepala imigrasinya Kanada, dia bilang dua band ini punya catatan kriminal, punya criminal record yang panjang. Kalau kata orang Sunda, Cenah. Otomatis lah si Rob Chaos, lu bangke banget ya gitu loh. Lah itu kan catatan kriminal 12 tahun, 15 tahun yang lalu, keles gitu ya kan. Ngapain juga lu angkat-angkat lagi gitu ya kan. Gue datang ke sini sama kawan-kawan The Exploited, kami itu mau menghibur. Gue dibayar datang ke sana tuh untuk menghibur men. Ya kan? Urusan chaos apa tidaknya nggak ada kaitannya gitu loh. Dan akhirnya lu tahu nggak? Gila itu bener-bener semua tempat-tempat belanja di situ apa segala macam tuh jadi jarah-jarahan, jadi chaos. Asli men, termasuk mobil, toko, sampai dirusak semua properti itu sama masa-masanya mereka. Tuh, ngeri kan. Gila kali Total Chaos sama The Exploited loh, yang nggak boleh masuk ya kan. Nah, itulah Manovers. Segitu chaosnya ya kan. Udah gitu nih Manovers ya. Lu masih inget kagak? Tahun 2015 Total Chaos kan pernah manggung di mari nih. Nah, mereka itu tuh sampai kebingungan karena ketipu
sama IO dari kita. Duh elah, malu-maluin Bana lah, sumpah asli. Dan mereka tuh udah kayak gini tau gak lo? Udah kayak bocil yang nunggu emak-emaknya pada datang ngasih makan. Aduh gimana nih mak, aku bingung mau pulang, kagak ada tiket. Udah kayak gitu tuh rasanya. Kebingungan ya kan gitu loh. Wah itu chaos men, asli itu. Sampai akhirnya komunitas punk di Jakarta, gue salut bener deh. Mereka itu bikin patungan nih ya, udunan lah, untuk memulangkan kawan-kawan Total Chaos balik ke negaranya. Tapi sumpah men, itu sih kalau untuk di IO tuh udah di blacklist itu. Tapi doi nggak kapok-kapok nih Rob Chaos sama Total Chaosnya ya kan. Mereka balik lagi tanggal 25 Januari di Jakarta. Gila men. Maksudnya doi tetap respect ya kan sama teman-teman yang ada di Jakarta. Mereka tetap datang, tetap pengen chaos bareng gitu loh. Nonton terus Total Chaos dan keep stay tune terus bersama Manover.id. Ditunggu chaos-chaos berikutnya ya.